Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Sotoy Nichan. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari anime Kengan Ashura. Sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Final nanti. なんだよそりゃ。一体本戦にはどんな化け物が出場するってんだ。 Di kapal pesiar, Katahara mengumumkan kepada semua presiden mereka akan sampai di arena 27 jam lagi. Saat tiba, kalian harus mendaftarkan petarung. Pendaftaran ini akan meresmikan pernyataan mereka dalam turnamen, dan pertarungan pribadi antara petarung Kengan di kapal ini dilarang keras. Intinya, aturan turnamen ini diperbolehkan kolusi, penyuapan, dan ancaman. Berpindah ke Katahara dan semua presiden petarung. Di sana Katahara menyuruh setiap presiden memilih posisi petarung mereka. Setelah semua presiden memilih posisi petarung mereka, dan keesokan harinya pertandingan Kengan hidup atau mati pun dimulai. Pertandingan pertama blok A tahap 1, petarung mewakili layanan keamanan Nishihoji yang dikenal sebagai Raja Pencekik, Imai Cosmo. Imai Cosmo melawan petarung perwakilan Burger Boss. Dia dikenal sebagai Sang Kaisar, Adam Budley. Imai Cosmo bertubuh kecil dibandingkan dengan Adam. Apakah Cosmo bisa menang? Oke, lalu pertandingan pun dimulai. Johto 無理やり噛み合わせてやるよ。目玉をもらった。ここから先は今井の領域だ。抜けた。オーケー、俺のターンだ。これだけ殴っても隙を見せない。これじゃ締めに移行できない。き回して一気に押し切る。よし、このまま一気に。Enough foreplay. I know you. つけられた今井選手の体がなんて打撃だ。体勢を。なめるなよ。攻め切るしかない。俺の真骨頂。おっと今井選手ゾーン発動。俺だ。完璧に決まった三角ラングラー今井コスモ、柔術家の教授を見せた。 Tak disangka Cosmo dengan tubuh kecilnya memenangkan pertandingan dengan lawan yang badannya lebih besar darinya. Serangan terakhir Cosmo bernama Zona. Zona adalah teknik sulit. Teknik menilai interval kurang dari 0,1 detik, di mana lawan hanya fokus pada serangannya, lalu memasuki titik buta dalam pikiran sadar mereka sebagai hasilnya. Cosmo tanpa menghilang di mata lawan. Ada mungkin belum sadar bahwa persepsinya dan kenyataan telah berubah ke arah berbeda. Lalu memasuki pertandingan kedua blok A tahap 1, seorang petarung yang mewakili Nintendo yang juga dikenal sebagai Sang Penghancur, Haruo Kano, melawan petarung yang mewakili perusahaan asuransi jiwa Wakasa yang dikenal sebagai Sang Algojo, Seisu Akoya. Seisu Akoya ini petarung curang yang dimana di tengkorak kepalanya terpasang sebuah alat komunikasi. Dia dikendalikan oleh seseorang di suatu tempat.
Lalu pertandingan pun dimulai. Inilah orangnya yang memberitahukan semua gerakan dan teknik lawan kepada Seikoya. Wanita ini menganalisis semua petarung dan memberitahukannya kepada Seisu Akoya. Lalu pertarungan pun berlanjut.ダメージがゼロになるわけではないだろうに。あれはリヒトさんのレイザーズエッジに似ています。レイザーズエッジとは根本から違うな。ナックルパートを引っ掛けてカットしてやる。お前大嫌いだ。帰らない。Haruo pun tumbang, tetapi dia bangkit kembali dengan aura yang berbeda. Kini dia bangkit kembali yang padahal Haruo tak sadarkan diri. Itu karena insting bertarungnya lah yang membuat dia bangkit kembali. Haruo pun mulai menyerang. Kini Haruo semakin cepat dan kuat. Saat Akoya akan menyerang, Haruo merengek kesakitan di lututnya. Itu karena serangan Akoya yang sebelumnya yang membuat Haruo telah mencapai batasnya. Dan pemenangnya pun adalah Akoya. Berpindah ke Lihito yang sedang buang air kecil. Lalu dia didatangi seorang petarung yang mengganggunya. Karena Lihito merasa terusik, Lihito pun mengajaknya bertarung. Lalu pria itu berubah. Kemudian berpindah ke arena yang dimana pertandingan akan dimulai. Pertandingan ketiga Blok A tahap 1. Petarungnya mewakili Undermount INC dan juga disebut keturunan tabu dari klan pembunuh Ryan Kure. Ryan inilah yang telah mengganggu Lihito tadi. Ryan memasuki arena dengan penuh darah di badannya, yang berarti Lihito telah kalah darinya. Ryan ini petarungnya mewakili perusahaan anak Kazu yaitu Kenzo. Ryan akan bertarung melawan petarung yang mewakili Sentori dan juga disebut sebagai pembasmi, yaitu Makochi Robinson. Setelah kedua petarung siap, pertarungan pun dimulai. Di awal, Makochi unggul dibandingkan Ryan, tetapi Ryan bangkit kembali dengan aura berbeda. Itu karena Ryan mengeluarkan kartu asnya yang dia dapat dari keluarganya, yaitu keluarga Kure. Bisa dibilang Ryan sekarang sedang menggunakan kekuatan iblis. Lalu Ryan menyerang Mokichi dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa.
Kakek sekaligus pemimpin keluarga Kure mengatakan bentuk Ryan saat ini biasanya manusia hanya bisa memakai 30% kapasitas fisik. Otak selalu membatasi, melindungi tubuh agar tidak rusak karena kelebihan tenaga. Tetapi setelah perbaikan keturunan selama bertahun-tahun, klan kami telah memperoleh tubuh yang sanggup menampung tenaga besar itu. Dengan membuang batasan, kami memperoleh tenaga para dewa. Itulah teknik rahasia keluarga Kure. Lanjut ke pertarungan, yang dimana Mokichi terpojok oleh Ryan. Lalu Mokichi mendapatkan dukungan dari adik tercintanya yang membuatnya bangkit kembali. Dan dia mengeluarkan teknik rahasia Baritsu, yaitu 2 jari. Tetapi teknik Makochi dapat dihindari oleh Ryan. Lalu Ryan mematahkan tulang leher Makochi yang membuat Makochi langsung tak sadarkan diri. Tetapi di sini Makochi belum mati, dia masih bisa diselamatkan. Pemimpin keluarga Kure atau kakek mengatakan di antara keluarga Kure, Ryan memang tak biasa. Dia adalah iblis yang membantai sebanyak yang dia mau. Pemenang pertarungan kali ini adalah Ryan. Memasuki pertandingan berikutnya. Pertandingan kali ini adalah pertandingan yang kita tunggu-tunggu. Ruang ganti Tokita sedang bersiap-siap. Tak lama kemudian pertandingan pun dimulai. Blok A tahap 1, pertandingan keempat. Dengan semangat, caster pertandingan mengatakan, "Ku persembahkan pria yang akan mendatangi badai ke arena Kengan. Dialah faktor pendorong di balik turnamen ini. Kini akhirnya dia akan tampil. Petarung baru misterius ini akan menciptakan sensasi dalam turnamen." Petarung perwakilan korporasi Yamashita yang juga dikenal sebagai Asura, Ohma Tokita. Dan lawan dari Tokita ialah petarung perwakilan korporasi Panasonic yang juga dikenal sebagai hantu hitam, Ryo Inaba. Setelah kedua petarung siap, pertandingan pun dimulai. Naruhodo. ニコ流にそれは通用しないよ。もう通じねえよ。終わりか。 Di awal pertandingan, Inaba terpojok. Kemudian Inaba menggunakan kekuatan rambutnya untuk mengecoh pergerakan dari Tokita. Dan Inaba pun mampu membuat Tokita terpojok. Tapi itu tidak lama.
Kemudian Tokita mengeluarkan kartu asnya yang disebut sebagai kemajuan. 久々に熱くなれた。来いよ、お前も熱くしてやるぜ。弔のごとき感情。 稲葉君。 Lalu Tokita pun menjadi pemenang pertandingan kali ini. 勝負あり、勝者時田割りたくなったらいつでも来な。 Berpindah ke ruangan medis yang dimana dokter di sana telah selesai mengoperasi Makochi. Operasi tersebut berhasil yang membuat nyawa Makochi terselamatkan. Kemudian lanjut ke pertandingan berikutnya, Blok A tahap 1, pertandingan kelima. Pertandingan kali ini tidak disebut di perwakilan mana mereka. Yang jelas petarung ini adalah atlet dari dasar lomba yang dijuluki sebagai si tak terukur, Gozo Murobuchi. Gozo akan melawan seorang pesaing kejuaraan yang juga disebut sebagai harimau liar, Takeshi Wakatsuki. Lalu pertandingan pun dimulai. Tak disangka, Takeshi menang hanya dengan sekali pukulan saja. Kemudian masuk ke pertandingan berikutnya, Blok B tahap 1, pertandingan ke-6. Seorang petarung perwakilan musik pembunuh yang juga disebut sebagai burung kegelapan, Keizaburo Sawada. Yang Sawada akan melawan petarung perwakilan daya listrik Tokyo yang juga disebut sebagai monster, Julius Reinhold. Saat pertandingan akan dimulai, wasit dibisikkan oleh sang caster bahwa pihak Sawada mengundurkan diri dari turnamen ini dan mengaku kalah. Sawada pun kaget. Ternyata presiden dari Sawada sedang diancam oleh petarung presiden lain. Kemudian Sawada datang dan menendang salah satu petarung. Di sana Sawada sangat marah besar kepada para petarung di sana. Lalu Sawada menyerang petarung yang akan melawannya tadi. Tapi kekuatan Julius sangatlah kuat. Dia menghancurkan tulang kaki Sawada hanya dengan menggenggamnya saja. Berpindah ke Tokita dan Kazu yang sedang makan. Saat sedang berbincang-bincang, Tokita pergi ke toilet. Di sana Tokita muntah darah. Tokita muntah darah karena Tokita terlalu sering menggunakan kekuatan kemajuan. Efek kekuatan itu dapat mempercepat kerusakan organ dalam tubuhnya. Kemudian masuk ke pertandingan berikutnya, Blok B tahap 1, pertandingan ke-7. Petarung perwakilan industri berat Iwami yang juga disebut sebagai pembunuh besar-besaran, Muteba Bizenga. Muteba melawan petarung perwakilan sekuritas Umuchi yang juga dikenal sebagai pria menangis, Masaki Meguro. Lalu pertandingan pun dimulai. Di sini Mutabe terpojok, kemudian Mutabe menusuk mata Makashi dengan jarinya, tapi Masaki masih bertahan dan dia bahkan tidak merasakan kesakitan.
Lalu Masaki juga membalas Mutabe dengan menusuk kedua mata Mutabe. Saat Masaki akan menyerang, Mutabe menyerang Masaki terlebih dahulu. Semua penonton dan caster kaget. Kenapa Mutabe masih bisa melihat? Ternyata dari awal Mutabe memang sudah buta. Dia bertarung hanya mendengarkan suara gerakan petarung lain. Lalu pertarungan pun berlanjut. Goodbye. さすがに中身は鍛えてないよな。楽しかった。 Dan pemenang pertandingan kali ini adalah Mutabe. Pertandingan kali ini sangat mengerikan, yang dimana Masaki mati dengan cara yang mengenaskan. Kemudian masuk ke pertandingan berikutnya, Blok B tahap 1 pertandingan ke-8. Petarung perwakilan Magatanin yang juga disebut sebagai pendekar ring sumo, Takeru Kyozan. Takeru melawan petarung perwakilan Gandai yang juga disebut sebagai malaikat neraka, Jun Shikibayashi. Pertarungan antara pegulat profesional melawan pesumo profesional pun dimulai. 目障りなんだ。やるか、おい。くったらね。覚えときな、坊主。そして完膚なきまでに叩き潰してきた重戦車、そのこのガキ調子こいてんじゃんな。だけ俺たちは違う。純粋に強くなるためだけに来た。お前らは所詮ショーをするために鍛えている。面でしか戦わねえ。お野郎、なんでガードしねえんだ。突っ張り突っ張り、球王山選手攻め立てる。Di awal, Jul tumbang oleh Takeru. Jun terus menerima pukulan tendangan dari Takeru. Jun benar-benar babak belur, tetapi itu membuat Jun tambah bergairah dan dia bangkit kembali. 小僧、よく似てるぜ。さっさと倒れろよ、じゃな。ヘッドラックだ。外れた。 Kemudian Takeru mengeluarkan kartu asnya. 答えは足。あまりの速さに動体視力が追いつかないんだ。上等。最強の矛。 Setelah mengeluarkan kartu asnya, Takeru tumbang. Dan kini masa jayanya Jun untuk menyerang. 信念、信念とは執念。強い。 Lalu Jun pun keluar sebagai pemenang.
Kemudian lanjut lagi ke pertandingan berikutnya, Blok C tahap 1 pertandingan ke-9. Tapi sayang sekali untuk part 2 dari anime Kengan Asura sampai di sini terlebih dahulu. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya, Soteni-chan pamit undur diri and